Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Zabia dengan NIM 2023-08-1050. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas PBS, yaitu di sini saya membuat CRUD untuk table pada database gitu, teman-teman. Mungkin sebelumnya kita bahas apa aja sih isi file yang ada di dalam program itu ya, teman-teman. Jadi di sini disuruh untuk membuat file koneksi.php, file admin.php, file tambah.php, file hapus.php, file ubah.php, dan file simpan ubah.php. Langsung aja kita masuk ke dalam kode programnya, teman-teman. Kita udah membuat 6 di sini sesuai instruksi yang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian kita akan membahas dari sini dulu ya, teman-teman. Di sini saya mencantumkan CSS untuk si table dan from. Kemudian juga from ini yang di bagian atas ya, teman-teman, yang di bagian input itu. Kemudian juga saya mencantumkan di bagian body ini tuh di bagian from, teman-teman. Jadi di bagian from itu saya menuliskan name, nama, kode prodi, dan button simpan. Kemudian juga di bagian table itu nantinya saya mencantumkan no, name, nama, prodi, dan kelola. Kemudian juga di sini kenapa warnanya oranye, karena dia merupakan PHP, teman-teman. Jadi dia warnanya berbeda dengan yang tag HTML ini, teman-teman. Nah, di sini saya juga mencantumkan name, nama, kode prodi, kemudian juga button ubah serta button hapus, teman-teman. Nah, ini tuh isi dari yang di tabelnya itu, teman-teman. Jadi kita taruh di sini nih. Mungkin sekarang kita beralih ke file hapus.php ya. Di file hapus.php ini nantinya ketika kita menghapus itu dia akan mengambil name, teman-teman. Jadi ketika kita menghapus, nah yang menjadi acuan itu di bagian name gitu, teman-teman. Kita taruh codingannya seperti ini nih. Kemudian juga kita beralih ke koneksi.php. Nah, koneksi.php ini teman-teman nantinya akan menuliskan database teman-teman yang sudah dibuat di SMPP. Jadi misalnya teman-teman membuat nama database itu DB perkuliahan, teman-teman taruh nama DB perkuliahan ini di bagian sini, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman gak ada password, berarti nggak usah ditulis ya. Nah, ini codingan untuk si koneksi.php, teman-teman. Kemudian di bagian codingan simpan ubah.php ini nantinya ini untuk kalau untuk simpan.php ini nanti untuk melakukan perubahan data setelah pengguna mengklik tombol ubah pada from ubah data, teman-teman. Nih, di sini nih. Jadi ada name, nama, kode prodi, sama juga, teman-teman. Kemudian juga di bagian tambah, ini ada name, nama, kode prodi. Ini untuk yang button tambah itu nantinya akan memanggil ini, teman-teman. Kemudian juga di bagian ubah nantinya ini akan menampilkan from ubah data, teman-teman, di bagian codingan file ubah.php. Nah, di sini saya mencantumkan name. Jadi tapi kalau di bagian ubah.php itu teman-teman nggak bisa mengedit si name-nya, karena di sini saya menuliskan read only, teman-teman. Jadi nanti teman-teman menuliskan read only, jadi hanya bisa dibaca saja, tidak bisa diubah. Kecuali nama atau kode prodi itu bisa diubah, teman-teman. Kemudian juga ada button batal dan button ubah, dan untuk CSS-nya itu sama seperti yang di bagian admin.php, saya mencantumkannya sama seperti ini. Nah, mungkin segitu pembahasan untuk kode programnya. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan tentang si database aja, teman-teman ya. Oke, di bagian database itu saya membuat tadi yang seperti sudah saya bilang sebelumnya, yaitu nama database itu DB perkuliahan, dan di DB perkuliahan itu dan nama tabelnya itu MHS, teman-teman. Untuk strukturnya itu di sini saya mencantumkan name dengan varchar 15. Ini seperti ini, teman-teman, dengan varchar 15, dan kemudian namanya itu ada varchar 100, kemudian juga kode prodi dengan varchar 15, teman-teman. Nah, untuk isinya itu seperti ini ya, teman-teman. Nih, ada kode prodinya sesuai, kemudian juga name-nya dan namanya seperti ini, teman-teman. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke dalam outputnya kali ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita sudah melihat tampilan yang sudah kita buat tadi, kode program ini tampilan seperti ini, teman-teman. Jadi kita coba memasukkan nama aja kali ya, teman-teman. Masukkan data baru. Kita memasukkan NIM 2023-08-1040 misalnya. Oke, namanya itu misalnya Tania Halia. Kode prodinya dia misalnya dari psikologi. Nah, setelah ini teman-teman bisa langsung mensimpan datanya. Nah, kalau disimpan nantinya data itu akan masuk ke dalam tabel ini, teman-teman, dan masuk juga ke dalam database-nya. Oke, nah di sini langsung masuk ya, teman-teman, ke dalam database karena kita udah mencantumkan nama database kita di file koneksi.php tadi. Gitu.
Kemudian sekarang kita mau apain? Kita mau merubah nih, misalnya Juwita ini kan namanya Juwita Erianti harusnya ya di sini, tapi Erianti kita ubah teman-teman. Oke, kita rubah. Name kita nggak bisa rubah teman-teman, tuh nggak bisa ya, karena tadi kita menuliskan read only, hanya bisa membaca. Kode periode juga kita ubah menjadi save, kemudian kita ubah. Oke, di sini udah kerubah ya teman-teman. Tapi kita mau mencoba ubah yang lain, tapi kita cancel nih. Misalnya ini kita ubah juga. Kita nggak usah ubah deh. Kita langsung batal ya misalnya. Berguna nggak nih si button batalnya? Kita batal. Nah, kalau misalnya batal, dia akan kembali ke tampilan from tambah data teman-teman. Gitu. Kita sekarang mau menghapus data nih. Bisa nggak kira-kira ya kita menghapus data? Oke, kita menghapus datanya si Tania Halia teman-teman. Nah, kehapus ya teman-teman. Berarti kode programnya berjalan dengan lancar kan teman-teman. Nah, di sini kita lihat juga di database kehapus nggak ya? Kita refresh. Nah, kehapus teman-teman. Nah, mungkin segitu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.